Baik, terima kasih Anda yang masih bersama dengan kami pemirsa di program Rembuk Surabaya yang dipersembahkan oleh DPRD Kota Surabaya. Dan kali ini kita masih bersama dengan anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, masih bersama dengan Bapak Cucu Suparyono yang kita berbincang mengenai cagar budaya di Kota Surabaya, bagaimana cara merawatnya tentunya dan juga melestarikan bangunan cagar budaya di Kota Surabaya. Kembali kita remind ada sekitar 280 plus 11 kawasan cagar budaya di Kota Surabaya yang itu artinya menjadi tanggung jawab kita bersama untuk bisa terus menjaga dan juga melestarikan. Dan seperti yang sudah kita sampaikan tadi begitu ya, ternyata dari jumlah yang ada tadi tidak secara menyeluruh itu menjadi milik dari pemerintah Kota Surabaya. Ada yang menjadi bagian dari swasta atau bahkan secara pribadi. Tadi Pak Cucu sudah menjelaskan aturannya bagaimana. Tapi ada juga problem yang tengah dihadapi mereka-mereka yang secara personal memiliki Bapak. Jadi bangunannya itu tidak boleh diubah, sedangkan support dari pemerintah itu dirasa masih sangat minim. Betul, betul, betul. Jadi ini kita mau masukkan juga di salah satu pasal ya DPRD bagaimana ketika pemilik itu kesusahan untuk merenovasi. Karena memang renovasi cagar budaya itu tidak boleh sembarangan juga. Ada kategori A, B, C. Jadi ada kategori yang memang harus posisinya ini tetap. Ada kategori yang bisa diganti karena ketika kita merenovasi tanpa melibatkan TACP, nah ini fungsinya TACP sebenarnya di sini. Jadi ketika kita merenovasi tempat cagar budaya dan tempat cagar budaya tersebut tidak apa istilahnya mengurangi nilai aslinya atau kita nambal sedikit aja itu sudah jatuh nilainya. Jadi di sini diperlukan benar-benar kerjasama dari baik dari swasta maupun pemerintah. Kemarin juga kami sempat diskusi, jadi awal-awal tentang kita membahas metrik terlebih dahulu, metrik dari Perda Cagar Budaya. Kita ngomong ke pemerintah kota, dipanggil di Sporapar bahwa kalau bisa pemerintah kota juga harus berkomitmen juga. Jangan sampai ketika orang yang sudah punya cagar budaya bertanya ke Disporapar bagaimana seperti itu, habis itu ya sudah Disporapar berhenti di Disporapar, harusnya kan disambung ke apa istilahnya ke Cipta Karya, bagaimana cara cara merenovasi yang baik agar nilainya tidak turun. Dan itu kalau tidak salah di Undang-Undang Nomor 11 itu ada tim khusus memang. Secara aturan mereka ini bagaimana sih Pak? Dalam arti memang masih diperbolehkankah untuk bisa melakukan renovasi dengan batasan-batasan tertentu? Atau sebenarnya sudah semua yang dilakukan itu harus seizin? Harus merenovasi tetap izin, jadi biar tidak menghilangkan nilai sejarahnya. Tidak membayangkan ya kalau mungkin itu satu-satunya aset yang kita miliki begitu ya. Tiba-tiba saja itu sudah diklaim sebagai bangunan cagar budaya yang kita harus sangat terbatas gerak kita untuk aset kita sendiri. Ada berbagai pemerintah untuk memfasilitasi. Yang pertama, pemerintah kota bisa membeli dengan harga yang bagus. Cagar budaya memindah tangan ke pemerintah kota itu yang pertama. Yang kedua bisa istilahnya yang saya bilang tadi, ketika pengelolaan bagaimana nih kamu sudah tempat punya cagar budaya kita kelola dan lain-lain. Yang ketiga mungkin ketika pihak swasta sendiri mau merenovasi, mau membuat ini mengelola sendiri ya, dan itu bisa kerjasama dengan pemerintah kota. Bagaimana beliau diringankan juga. Gampangnya itu gini, artinya ada support dari pemerintah harusnya ada supaya apa? Supaya orang itu beramai-ramai bisa mendaftarkan cagar budaya. Jangan sampai ketika wah bangunan gini sebenarnya peninggalan dari kakek nenekku mulai tahun sekian-sekian. Wah karena ini sudah lama, ketika saya laporkan malah ribet. Nah harusnya pemerintah kota ketika ada laporan seperti itu ada protap, ada apa istilahnya kesempatan. Jadi orang malah berbondong-bondong. Pingin. Jangan malah takut menutupi. Dan itu sangat merugikan kita. Contoh lah kalau ketika ada bangunan yang sudah lama mulai kakek nenek kita, kemudian wah bagaimana caranya ini supaya enggak quote quote nanti apa istilahnya diambil pemerintah kota tak pegara itu kan eman gitu loh. Lebih baik lapor ke pemerintah kota juga harus berkomitmen juga memfasilitasi bagaimana ketika orang itu Pak rumah saya termasuk cagar budaya didirikan bapak saya gini ada nilai historisnya ini terus kemudian dicek memang betul ya. Kalau bisa pemerintah kota istilahnya mensupport. Iya kalau orang Surabaya bilang disediakanlah semennya dari pemerintah kota, nanti mungkin tenaganya dari tuan rumah atau sebaliknya pemerintah tuan rumah menyediakan apalah, nanti tinggal
pemerintah kota yang membangun karena Setidaknya hadir ya. Betul. Ada partisipasi di Betul. sana. Jangan cuma oh ini Tapi jangan dari segi pajak ya, mereka itu bagaimana sih Pak Cucu untuk bangunan-bangunan yang dinilai ada masuk ke keringanannya. cagar budaya dan itu milik pribadi? Aturannya gimana Pak? Jadi ada keringanannya juga. Kalau melihat dari Undang-Undang Nomor 11 ya, ada aturan-aturan yang ada di situ. Jadi ada keringanan pembayaran pajak juga. Karena kan ya susah juga. Kalau jujur kalau kita sudah ditetapkan cagar budaya dijual juga kan nggak ada. Nah, itu dia nggak ada maksud nilainya. saya Betul. yang saya bilang tidak Betul. terbayangkan tadi ketika itu Betul. benar-benar aset kita satu-satunya dan Betul. ternyata masuk dalam cagar budaya itu kan pasti menjadi Ya, terus kemudian kita kena terkendala ekonomi. nah ya. karena kondisi Betul. perekonomian orang tentunya tidak Betul. sama. Walau alam. Baik, apakah sebenarnya kita masih butuh apa Pak dalam arti grand design langkah yang memang sudah ditata sedemikian rupa untuk penataan cagar budaya di Kota Surabaya Pak Cucu? Ya, jadi kemarin kami Komisi D, fraksi kami PSI juga mendorong secepatnya pemerintah kota memetakan. Jadi memetakan bangunan Kawasan-kawasan mana, mana, iya. gitu ya. Bahkan saya mengusulkan pada saat pemilihan tim TACP ya, kalau bisa bangunan Kota Surabaya cagar budaya itu dikasih plakat, kasih barcode. Jadi pemerintah kota melalui Dinas Informasi dan Komunikasi, tinggal kita orang scan barcode kita sudah tahu, oh bangunan ini ceritanya seperti ini. Sejarah apa yang terkandung di situ? Bangunan aslinya modelnya seperti apa sih? Kalau masih ada foto-fotonya dan lain-lain. Jadi kan itu kita memudahkan teknologi. Jadi contoh lah di Siola itu kan termasuk cagar budaya juga. Di situ dipasang tulisan ya, oke tulisan. Tapi dikasih juga dong barcode. Jadi anak-anak muda ini kan Begitu sukanya scan terus dilihat. mereka bisa langsung dapat ceritanya. Dapat ceritanya, videonya seperti ini. Jadi mereka ada memiliki juga. Jangan sampai bangunan-bangunan dibiarkan mangkrak terus kemudian roboh. Itu kan ya eman kalau ada historinya. Kalau yang seperti itu sebenarnya bisa juga nanti akhirnya bisa dibuat sebagai sarana edukasi juga ya betul, Pak ya. Betul. Jadi jujur seperti saya rumah saya di daerah Patemon, Simo, ketika ditanya cagar budaya di tempatmu apa saja? Ya saya hanya tersenyum manis, katanya jamrut lidahku kaku. Karena nggak tahu. Coba. Ini generasi berapa ditanya begitu aja nggak bisa. kesusahan untuk menjawab. Bagaimana dengan generasi yang ada di bawah kita? Seandainya di situ ada namanya Gedung Setan di Manyurip. Sejarahnya gimana Gedung Setan? Ya kembali lagi saya hanya tersipu malu dan tersenyum. Coba di Gedung Setan itu diberikan plakat, diberikan istilahnya barcode, atau kalau perlu di kelurahan dikasih informasi sekitar di sini. Jadi generasi muda, oh ini kebanggaan saya, ini kebanggaan kampung saya ya. Jadi ya kita rawat ketika kalau seandainya ada bangunan cagar budaya yang sudah hampir ambruk kan bisa dilaporkan secara juga. otomatis orang akan lebih merasa memiliki, memiliki tanggung jawab untuk bisa menjaga begitu ya. Nanti kita lanjutkan, masih ada satu segmen lagi untuk bisa menuntaskan perbincangan kita di program Rebuk Surabaya, Surabayaku, Surabayamu, Surabaya kita semua.